إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Banyak sekali di antara kita ini yang sakit, keluarganya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, suaminya sakit, bahkan juga masuk rumah sakit orang tuanya, bahkan juga ada sampai yang meninggal. Antum perhatikan, ikhwan fiddin, a'azakumullah, tentang masalah ini, bahwa ini merupakan cobaan, ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin melihat apakah kita benar iman kita atau tidak. Allah ingin melihat kepada kita sabar atau tidak. Ini ujian. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita ingat bahwa Allah itu yang maha kasih dan sayang kepada kita. Allah adalah zat yang maha kasih dan sayang. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha adil. Kita perhatikan itu. Ketika Allah berikan cobaan, sakit kepada kita, kita ingat bahwa Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah berikan sakit kepada kita? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin melihat bahwa orang ini tadarru atau tidak kepada Allah, bermunajat atau tidak kepada Allah. Allah ingin melihat kita, betul-betul enggak kita ini minta kepada Allah, memelas kepada Allah. Allah ingin lihat kesabaran kita. Allah ingin menguji iman kita. Allah ingin menempatkan kita di tempat yang tertinggi nanti di sorga dengan sebab cobaan ujian itu. Selama kita sabar dan selama kita redha. Itu ingat itu. Artinya yang menguji kita zat yang maha kasih dan sayang. Jadi jangan kemudian sekarang ini banyak orang yang paniknya luar biasa. Kalau seandainya memang sudah datang ajal, memang sudah ajalnya. Hatta kalau dia sehat, kalau memang sudah datang ajalnya, tetap dia pasti akan meninggal. Allah sudah tetapkan tentang ajal ini, dan semua yang ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ingat itu. Ini penting untuk kita pahami. Kadang-kadang nggak sadar, bukan hanya orang awam, termasuk juga penuntut ilmu dan para dai. Begitu kena sakit, mungkin nggak saya sembuh ya? Pertanyaannya, mungkin nggak saya sembuh? Antum minta kepada Allah soal kesembuhan, yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan dokter, bukan alat, bukan obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Adukan semua kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Dokter nggak punya apa-apa. Apa dokter bisa memanjangkan ajal orang? Nggak mungkin. Hatta sehebat apapun alat itu, sehebat apapun obat itu, kalau sudah ajal, ya meninggal dia. Karena ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Allah yang memiliki langit dan bumi. Makanya ketika orang itu meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah kita. Akan kembali kepada Allah. Ketika begitu terjadi dari orang tua kita meninggal, atau seorang suami meninggal, istri meninggal, atau anak meninggal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Antum perhatikan, saya akan bacakan dari buku Hikmah di Balik Musibah. Jadi orang yang tertimpa musibah dan penyakit, ini harus kita ingat bahwa antum bisa merasakan manfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini saya bawakan dalam buku Hikmah di Balik Musibah di halaman 33. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia, cobaan, musibah, penyakit atau yang lainnya, niscaya manusia terkena penyakit kesombongan. Kalau nggak dikasih sakit, dia akan sombong. Dikasih sakit, cobaan, ujian, kefakiran, susah dan yang lainnya. Supaya apa?
supaya dia tidak terkena penyakit kesombongan, penyakit ujub, bangga diri, dan kerasnya hati. Padahal sifat-sifat ini merupakan sebab kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Di antara rahmat Allah yang maha kasih dan sayang, kadang manusia tertimpa musibah yang menjadi pelindung baginya dari penyakit-penyakit hati dan menjaga kemurnian ibadah dia kepada Allah, serta mengeluarkan dia dari materi-materi yang rusak, yang jelek dan membinasakan. Maha suci Allah yang maha kasih dan sayang kepada manusia dengan cobaan dan ujian ini. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang keempat. Perhatikan, itu hikmah diantaranya bahwa dengan Allah memberikan cobaan, ujian, penyakit, hilang tuh sifat sombong, sifat keras hati, sifat ujub, sifat yang lainnya. Yang kalau sifat ini tetap ada, maka akan menghalangi dia untuk masuk surga. Terhalang dia masuk surga. Maka Allah berikan penyakit ini supaya hilang sifat-sifat itu. Supaya hilang sifat-sifat itu. Ini sayangnya Allah kepada kita. Kemudian juga yang antum perlu ingat bahwasanya musibah, petaka, cobaan, penyakit, dan apa yang terjadi semua Allah takdirkan. Gak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Itu perhatikan itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa kalian setiap bencana menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian mudah bagi Allah agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Semua berjalan dengan takdir Allah. Semua yang terjadi ini, sekarang adanya pandemi, adanya wabah dan lainnya, ada penyakit yang berbahaya, ada yang lainnya, semua Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kewajiban kita ketika kena musibah itu, kita sabar dan ridho. Semua berjalan dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Artinya kalau kita tertimpa musibah, kita redho dan kita sabar. Perhatikan tuh. Dan Allah sudah menetapkan demikian. Dan yang perlu kita ingat bahwa musibah yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita, bahkan kematian, ini antum perhatikan bahwa Allah sayang kepada kita. Allah sayang. Dan ini semua milik Allah. Ketika Allah berikan ujian itu, karena Allah sangat sayang kepada kita. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Semua perbuatan Allah itu semuanya indah. Nggak ada yang tidak indah. Semua perbuatan Allah. Nabi bersabda SAW, Inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Dan Allah sangat sayang kepada makhluknya daripada orang itu kepada dirinya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala ada sekumpulan orang mendatangi Nabi SAW, maka ada seorang wanita di antara mereka yang apabila melihat anak kecil, ia mengambilnya, dia menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Lalu beliau SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak, selama dia mampu untuk tidak melakukannya. Beliau bersabda, Allah benar-benar lebih menyayangi hambanya daripada wanita ini yang menyayangi anaknya. Wanita sangat sayang kepada anaknya. Allah lebih sayang daripada wanita itu kepada anaknya. Anda perhatikan tuh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah sangat sayang ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, atau istri, atau suami, atau anak, atau orang tua, Allah sayang. Bahkan ketika Allah mencabut nyawanya, Allah sayang kepada dia. Anda perhatikan itu.
Jadi jangan kita suudzon kepada Allah, kita husnudzon kepada Allah. Karena ajal maktub, sebagaimana rezeki juga maktub. Allah sudah tentukan ajal kita, sebagaimana Allah sudah tentukan rezeki kita. Kita harus redha dan husnudzon kepada Allah. Sedih wajar, sebagai manusia sedih. Sedih wajar. Menangis wajar, kata Nabi menangis. Dan sedih ketika anaknya meninggal. Tapi kemudian tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mengingkari takdir Allah, tidak boleh. Gitu. Gak boleh. Kita harus sabar dan redha. Gitu. Semua dapat cobaan dan ujian. Bahkan itu juga kalau kita sabar dan redha, Allah redha. Nabi bersabda SAW, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah menyukai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Lafaz ini lafaz Tirmidzi dan Syekh Albani menghasankan dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah ketika menguji kita karena Allah ingin kebaikan kepada kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya. Jadi Allah kalau menghendaki kebaikan kepada seorang, diberikan cobaan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah menjanjikan sorga bagi orang-orang yang sabar dan redha dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, yang harus kita ingat bahwasanya yang bisa menghilangkan wabah ini hanya Allah. Yang bisa menghilangkan penyakit kita hanya Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan vaksin, bukan yang lainnya. Itu harus ingat tuh. Jangan kita bergantung kepada obat. Tetap kita syariat dijalankan. Kita harus berobat. Kita minum obat, tetap. Tapi ingat, yang bisa menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, bukan vaksin, bukan yang siapa yang menyembuhkan? Allah SWT. Itu harus kita ingat. Ini berkaitan dengan masalah iman, masalah tauhid kita kepada Allah. Gak ada yang bisa menghilangkan musibah, penyakit, wabah kecuali hanya Allah. Gak bisa yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Itu ingat tuh. Allah menyebutkan dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dan Allah yang menyembuhkan aku. Ini adab. Adabnya antum perhatikan. Yang memberikan sakit pada hakikatnya siapa? Allah. Tapi enggak disebutkan dalam ayat ini Allah yang memberikan aku sakit, tidak. Adabnya wa idza maridtu, apabila aku sakit. Tapi untuk kesembuhan dinisbatkan kepada siapa? Allah. Itu perhatikan, ini adab kepada Allah Taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit, padahal sakit ini Allah sudah takdirkan. Tapi bila aku sakit, fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan aku. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Enggak mungkin enggak ada. Nabi bersabda SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti Allah menurunkan obatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla.
Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Kemudian yang terakhir, saya bawakan penjelasan dari seorang tabi'i. Seorang tabi'i ini menjelaskan bagaimana kalau dia terkena musibah, yaitu Syuraih al-Qadhi. Dikatakan Syuraih al-Qadhi karena dia jadi qadhi itu puluhan tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun dia jadi qadhi. Syuraih al-Qadhi. Dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Dari Asy-Sya'bi rahimahullah, qala Syuraih al-Qadhi rahimahullah, inni la usabu bil musibati fahmadullah 'alaiha 4 marrat. Ahmadu idza lam akun a'zama minha, wa ahmadu idza razaqani as-sabra 'alaiha, wa ahmadu idz waffaqani lil istirja'i lima arju min ats-thawabi, wa ahmadu idz lam yaj'alha fi dini. Kata Syuraih al-Qadhi, Syuraih al-Qadhi ini dia hidup masuk Islam di zaman Nabi, tapi nggak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi Islamnya di masa Nabi di Yaman, kemudian dia pindah ke Kufah dan jadi qadhi di Kufah kurang lebih 60 tahun. Kata beliau, inilah usab, sesungguhnya aku tertimpa musibah. Fahmadullaha 'alaiha 4 marrat. Maka aku memuji Allah 4 kali. Jadi kalau kita kena musibah, memuji Allah 4 kali. Yang pertama, ahmadu idlam akun a'zama minha. Yang pertama, aku muji Allah karena aku tidak ditimpa musibah yang lebih besar. Musibah yang kita ini kalau dibandingkan yang lain masih lebih besar yang lain. Kita ini masih kecil musibah kita. Kalau kita bandingkan antara corona dengan taun, yang lebih besar mana? Taun langsung meninggal saat itu juga. Begitu kena, keluar udah itu bintik-bintik hitam, darah, kemudian muntah darah, meninggal langsung. Itu taun, gitu. Langsung. Jadi ketika kita kena musibah, kita memuji Allah karena aku tidak ditimpa musibah yang lebih besar. Yang kedua, wa ahmadu id razaqani as-sabra 'alaiha. Yang kedua, aku memuji Allah karena aku dikaruniakan Allah kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga, wa ahmadu id wafaqani lil istirja lima arju min ats-tsawab. Yang ketiga, aku memuji Allah karena dengan musibah itu aku dapat istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga aku mengharapkan pahala karenanya. Jadi kalau diuji oleh Allah dengan kematian, ya memuji Allah karena aku dapat mengucapkan kalimat ini. Dan di antara tambahan dalam riwayat Muslim, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Kemudian yang keempat, wa ahmadu idlam yaj'alna fi dini. Dan aku memuji Allah karena musibah tidak menimpa aku dalam agamaku. Kalau masih pada fisik kita terkena, atau pada keluarga kita, istri, anak, suami, itu masih lebih ringan. Yang lebih berat pada agama, diberikan keraguan tentang agama, atau mengikuti firqah yang sesat, golongan yang sesat, atau yang lainnya, itu lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa jangan dijadikan musibah dalam agama. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan. Begitu juga yang tertimpa musibah diberikan oleh Allah kesabaran dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian memperbanyak zikir dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini. Dan kita wajib husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang terjadi. Kita husnudzon. Dan juga yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai musibah ini menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Ingat, musibah jangan sampai menghalangi untuk ibadah. Lakukan ibadah. Ada yang sakit tetap ibadah. Kalau kita sakit, terpapar, yang nggak boleh kita ke masjid, tetap di rumah. Tapi tetap ibadah. Kan tetap wajib sholat. Bisa lakukan yang sholat sunat, yang lakukan. Masih bisa beristighfar, masih bisa berzikir, masih bisa berdoa. Lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan. Bahkan
ketika dia punya rezeki masih bisa dia sedekah, dia suruh orang untuk sedekah. Dia nggak mungkin keluar dari rumahnya, dia sakit, tapi bisa kan dia nyuruh orang untuk sedekah. Banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Dia bisa sholat malam, nggak mampu dia berdiri, duduk. Nabi juga pernah sakit sholat malam, Nabi tetap sholat malam, meskipun sakit, tetap nggak bisa berdiri, duduk di bawah. Jadi perhatikan, jangan sampai musibah menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Karena itu kesempatan kita untuk mencapai derajat yang tertinggi dan juga untuk mencapai sorga. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bagi yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan keredoan dari musibahnya, dan mudah-mudahan diangkat juga penyakitnya oleh Allah Taala, disembuhkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.